Hai, good morning. Sekarang udah jam 8 lewat, tapi kamar saya masih gelap. Emang kamar saya gelap. Saya mau siap-siap dulu, prepare buat sebentar mau live sama Dokter Ima di Instagram Miastenia Grafis Indonesia jam 3 waktu Indonesia Barat. Bye. Hai, oke, Dokter Ima live ya. Kita join sekarang. Wait. Hai everyone. Hari ini kita bakalan ngobrol sama Dokter Ima tentang manajemen stres. Hai dok, assalamualaikum. Halo, salam, hai Bu. Lama banget ya ketemu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter Ima sehat. Alhamdulillah sehat. Ada Eja. Hai Ja. Udah, langsung aja. Dokter Ima mau langsung ke pertanyaan atau ngejelasin manajemen stres dulu? Kenapa sih, El? Dokter Mungkin Ima mau mau jelasin manajemen stres dulu atau mau langsung ke pertanyaan? mungkin bagusnya sambil nanya sambil jalan penjelasannya kali ya. Oke, kita pertanyaan pertama ya dok. Ada yang bertanya, dok, gimana ngatasin rasa cemas berlebihan, terutama di tempat umum? Saya bolak-balik masuk UGD karena panik lihat orang banyak dan rasa takut ketumbruk orang pas papasan. Masuk IGD gara-gara panik banyak orang. Jadi panik attack. Ini dia dalam keadaan MG juga ya? Dia semuanya MG ini dok. Semuanya yang bertanya MG. Jadi panic attack karena dia masuk rumah sakit dan ngeliat orang dalam keadaan ramai. Iya. Gitu maksudnya ya? Dia juga. Dan dia Dia nggak ngatasin rasa cemas berlebihan. Jadi terutama di tempat umum, jadinya dia bolak-balik masuk IGD karena panik. oh gitu. Jadi masuk ke IGD-nya karena panik bukan karena MG-nya. Karena panik. Nah, kadang kayak gini dok. Kadang kalau kita panik kita Sesak, jadi, ya. Gimana cara bedain sesaknya MG dan sesaknya panik gitu ya? Dan gimana ngatasin rasa cemas berlebihan itu? Oke. Jadi biasanya sesak karena panik itu respiratory rate-nya dia nggak ada masalah. Dari segi tanda vital itu baik-baik aja. Tapi dia merasa sesak, merasa tercekat sampai nggak bisa nafas. Ya. Gitu. Jadi yang definisi sesak di panik itu biasanya dia lebih ke perasaannya yang terasa sesak. Tapi kalau kita hitung respiratory rate-nya dalam batas normal. Kalau misalnya MG, respiratory rate-nya pasti bermasalah kan ya? Iya. Pasti meningkat maksudnya. Dia kalau MG bisa nggak terdeteksi sih dok. Soalnya dia yang bermasalah di Otot pernafasan ya? Iya. Jadi cara ngebedain tapi dari hitung. Disuruh ngitung. Oh, biasanya pas ngitung terakhir-terakhir suaranya udah nggak kedengeran gitu ya? Counting down, kalau dia bisa sampai 20 itu yang bermasalah. Sesak nafas lain, kalau dia nggak counting down sampai 20 itu yang bermasalah yang begini. Oh gitu. Nah kalau misalnya panik, kita suruh biasanya kita minta dia untuk relaksasi terlebih dahulu. Tarik nafas, buang nafas secara berkala. Misalnya tarik nafasnya 8 detik, buang nafasnya 4 detik, kemudian kita masukkan sugesti positif, saya baik-baik aja. Biasanya akan membaik dengan sendirinya. Kalau misalnya MG pasti dia akan makin memburuk ya. Iya. Kalau dia panik atau stres. Nah, gimana cara mengatasi cemas yang berlebihan itu dok? Pertama Apalagi dia harus kayak gini ya. oh ya
Jadi untuk penyintas MG, kalau misalnya lagi dalam keadaan cemas, mulai harus belajar sih menurut. Jadi belajar mengendalikan kecemasannya. Bukan dia yang dikendalikan oleh kecemasannya, tapi dia yang mengendalikan kecemasan. Bisa dimulai tipsnya kalau dengan bangun tidur. Kalau misalnya kita dengan bangun tidur, biasanya kan kalau misalnya dalam keadaan penyakit kronik atau autoimun, biasanya kan dalam satu hari itu pasti ada rasa cemas kan ya. Iya. Cuman rasa cemas itu akan berlalu ya. Jadi pada saat bangun tidur, pertama yang kita lakukan adalah bersyukur. Kemudian kita bilang bahwa cemas itu akan datang dan kita terima cemas itu. Jadi cemas itu akan berlalu. Cemas itu akan berlalu dengan sendirinya. Saya bisa hadapin, dia nggak akan terus menerus ada. Saya bisa kendalikan kecemasan saya. Gitu. Oh, kayak gitu ya, Dok. Jadi kita pelan-pelan, bisa berdamai. iya. Jadi pelan-pelan belajar cara mengendalikan kecemasan tersebut, bahwa itu memang part dari dirinya dia loh. Terima dulu bahwa kecemasan itu pasti selalu ada dan bisa dikendalikan dengan baik. Kecemasan itu nggak selalu terus-terus satu hari itu kecemasan terus kan. Pasti ada skalanya, pada saat sibuk kecemasan itu akan berkurang. Nah, berarti kecemasan itu bisa dikontrol. Terus pertanyaan kedua, saya bukan butut dulu ya, Dok. Put suaranya? Kedengeran nggak? Ah, ya kedengeran. Lebih jelas ini. Nah, pertanyaan kedua dok. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana agar kita kuat mental, menahan malu ketika berangkat pulang kerja, harus didorong pakai kursi roda dan menjaga hati walaupun teman-teman memaklumi keadaan kita, tapi kita tetap merasa nggak enak sama teman-teman kerja kalau kemampuan kerja kita terbatas. Jadi gini Put, aku tanya dulu ya, waktu pada saat pertama kali terdiagnosis, perasaan yang dirasa apa? Drop banget, drop. Drop, sedih kan ya? Iya. Nah, jadi para yang survivornya autoimun selain MG juga, atau misalnya yang divonis jangka panjang, penyakit-penyakit jangka panjang, pasti awalnya shock, denial, menolak dulu. Tetapi ada 5 tahap yang harus dilewatin setiap manusia pada saat menghadapi stresor yang berat sampai dia bisa menerima. Pada saat dia udah bisa melewati fase sampai menerima itu, biasanya dia akan lebih bahagia dan lebih ikhlas dan menerima keadaannya dengan apapun. Kalau dia udah bisa menerima keadaannya sendiri, otomatis, dan dia udah sayang dengan dirinya sendiri, otomatis orang juga akan berusaha untuk sayang dan menghargai dia gitu. Jadi kalau kita bilangnya tahap penerimaan secara normal itu SABDA, SABDA. S, shock. Awalnya pasti shock. Pada saat terima kabar pasti shock. Iya kan ya? Yes. Kemudian masuk ke fase anger. Anger tuh marah. Di sini kita mulai menyalahkan semua orang. Sampai bisa menyalahkan Tuhan. Sampai bilang apa dosa saya, apa salah saya. Ya kan? Sampai bisa marah terhadap pasangan hidupnya, bisa marah terhadap dirinya sendiri. Nah, habis shock, anger, habis itu bargaining. Bargaining, di situ kita udah mulai bisa, ini kayaknya dokternya salah deh. Dokternya salah diagnosis nih kayaknya. Mungkin saya harus minta pendapat kedua. Atau ada yang mencari yang salah, misalnya dia ke alternatif dengan janjinya nggak perlu minum obat seumur hidup. Padahal malah memperberat keadaan. Yes. Di sini pada saat tahap bargaining, biasanya para pasien atau penyintas MG biasanya dia mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang MG. Disinilah pentingnya pada tahap bargaining ini mencari informasi yang valid, yang sesuai. Mencari, terus kalau misalnya ternyata sudah terdiagnosis dengan baik dan
diagnosis bandingnya udah di itu, masuk ke komunitasnya. Jadi biasanya kalau komunitas itu supportnya lebih dapat karena Lebih sesama dapat ya dok ya. informasinya Sama. lebih sama. Yes. Terus biasanya kan yang paling takutin adalah minum obat seumur hidup. Yes. Terus kita cari tahu apakah memang perlu bisa minum obat seumur hidup atau ada beberapa penyintas MG yang bisa nggak perlu minum obat. Bagaimana caranya? Bagaimana tahapnya sampai sana? Belajar di tahap bergaining ini. Terus pada saat setelah tahap bergaining itu depresi. Depresi itu sedih. Ini depresi secara wajar ya. Jadi memang ada depresi yang wajar, ada depresi yang sudah gangguan. Nah, pada saat depresi wajar, depresi yang itu pada saat misalnya mulailah lumpuh otot-ototnya, berat semua, sampai kakinya juga udah nggak bisa jalan, saking lemesnya, atau bisa masuk ICU berapa kali, gagal nafas berapa kali, disitulah biasanya fase depresi itu masuk. Bagusnya sih di fase depresi itu pendampingan dengan psikiater ya. Tapi kalau misalnya dia bisa melewati fase depresi dengan baik, di terakhirnya dia udah bisa acceptance, penerimaan secara universal. Jadi 5 tahap itu harus dilewatin Put. Nggak bisa langsung loncat nih. Tiba-tiba kita mau buru-buru dari udah terima aja, ikhlas aja, nggak bisa gitu juga. Jadi nggak perlu malu ya kalau misalnya harus pulang pergi pakai kursi roda. Iya, nggak perlu malu karena memang dia udah menerima dirinya apa adanya. Biasanya kalau dia udah menerima dirinya apa adanya, dia nggak akan malu. Malah dia Jadi akan berdamai. Iya, Berdamai malah dia dengan merasa diri akan sendiri. Iya, malah dia akan merasa bangga. Saya bisa survive lewatin ini. Belum tentu kamu yang di posisi ini bisa survive sampai masuk kantor menggunakan kursi roda seperti saya gitu. Malah jadi satu fase bersyukur sendiri gitu. Jadi harus belajar sih Put, belajar untuk menerima kenyataan, belajar untuk menerima keadaan sih. Dengan kita bisa belajar menerima keadaan, kita bisa menjelaskan ke orang lain dan bisa memperoleh empati dari orang lain, bukan simpati ya, bukan dikasihin, tapi empati. Kita dapat empati. Jadi orang lain bakalan melihat kita juga jadi survive banget ya dok. Iya, orang pakai kursi roda segala macam kita bisa. Iya, biasanya malah orangnya kalau bukannya dikasihanin terus jadi sedih terus dia jadi ditinggalin enggak, tapi malah kita bantu dia supaya bisa sama-sama lewatin ini sebagai satu support system yang sama gitu. Oke, next question dok. Kita menuju remisi dok. Remisi itu 6 bulan tanpa gejala ya? 1 tahun sih biasanya kalau misalnya gratis. 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau dari segi bidang saya ya, yang saya pelajarin bahwa stres juga bisa men-trigger gejala MG ya. Trigger banget dok. Nah iya, jadi kalau yang saya saranin sekarang adalah bagaimana kita bisa supaya tidak stres, bahagia, be happy, terus menjaga sistem imun supaya tidak terlalu naik kan ya. Iya. Iya, be happy. Jadi definisi kebahagiaan setiap orang tuh berbeda kan Put. Dan kita harus stop comparing gitu. Kadang-kadang kalau kita stop comparing dengan yang lebih baik, kita akan capek sendiri. Jadi misalnya penyintas MG kadang-kadang mungkin atau orang-orang yang sakit dia suka comparing dengan orang yang normal, orang yang hidup sehat. Jadi bikin drop sendiri, bikin insecure, bikin down. Padahal sebenarnya pada saat kita comparing dengan sesama komunitas ya, malah itu bisa menjadi motivasi bahwa kok dia bisa kayak gini, berarti saya bisa seperti itu. Kok bisa dia nggak minum obat seumur hidup, berarti saya juga bisa. Kok bisa ya dia jalan setelah lama bolak-balik masuk ICU, kakinya sampai mengalami pengecilan tapi bisa jalan. Saya. Iya, kan Putri bisa kan? Iya, saya bisa banget dok. Alhamdulillah. Karena maksudnya saya kadang-kadang berpikir kenapa bisa. Patokan saya itu dokter Siki. Dokter Siki itu SPS yang penyintas juga. Kenapa dokter Siki saya nggak bisa? Kenapa dokter Siki bisa, saya nggak bisa? Nah iya. Yang saya comparing ke diri saya itu kenapa mereka bisa, saya nggak bisa. Nah iya kayak gitu sih. Jadi Ya, comparingnya gitu.
untuk dijadikan motivasi. Jadi bukan Put, ngeliat. halo? Iya dok. Iya, bukan Ya, menjadi suatu untuk jadi insecure atau down, tapi malah jadiin motivasi. Jadi jadi harus bebas stres sih menurut saya supaya gejala MG-nya juga. Malah kadang-kadang pada saat kita stres dan down sampai jatuh keadaan depresi, malah itu yang memperberat keadaannya. Bukan gejala MG-nya yang berat, tetapi malah gejala psikisnya yang bikin itu keadaannya tambah berat. Iya. Dan ada satu lagi dok yang orang-orang biasa ini kadang kalau misalnya kita stres, jangankan MG-nya yang kumat, masalah lambung juga kumat. Jadi memicu penyakit perintilan-perintilan kecil lain gitu dok. Benar kan? Betul. Jadi memperberat gejala yang udah ada kan. Terus nih pertanyaan selanjutnya dok. Saya tipe periang, mudah bergaul, nggak bisa diem, selalu mencoba hal baru. Kalau di depan kelas lebih banyak menerangkan dan komunikasi dengan siswa secara aktif. Sejak menderita MG, aktivitas komunikasi sedikit capek. Ngomong depan kelas mulut capek. Saya kepingin seperti dulu lagi. Kadang saya nggak bisa manajemen emosi saya. Gimana caranya? Terus dia suka kadang merasa membebani keluarganya dengan kondisi seperti ini. Gimana manajemen hati dan pikiran? Kadang-kadang memang, jadi kan kalau pada saat yang tadi saya bilang fase bergaining itu kan kita juga udah mulai bicara sama keluarga ya tentang keadaan kita. Disitulah support system nomor 1, support system kita pertama biasanya dari keluarga. Kan kalau nggak salah ada komunitas yang keluarganya juga masuk ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Iya. Nah, Harusnya seperti itu. Nah, jadi mungkin pertama sih komunikasi ya, komunikasi bahwa kadang-kadang ada perasaan gak enak terhadap pasangan kan, keadaan saya lagi kayak gini, bagaimana gitu kan. Pertama komunikasi, dan yang aku bilang sih kalau dia udah mulai bisa menerima dirinya dan bisa hidup bahagia dan tahu limitnya dia, tahu batasannya dia, biasanya hidup akan lebih ringan dan gak ada beban sih. Jadi contohnya misalnya tadi dia orangnya periang kan ya. Iya. Di sekolah, di kelas dia sebagai bisa mengajar, kemudian bisa berinteraksi dengan murid, aktif. Apa yang bikin setelah mengalami sedang dalam pengobatan MG terus jadi berubah? Seharusnya nggak ada ya. Cuman dia tahu limitnya dia pada saat dia udah capek mengajar. Dia istirahat. Misalnya, iya istirahat sebentar. Kasih tugas dulu aja murid ya. Iya benar. Nyari selanya ya. Iya. Nyari selanya. Terus kemudian dan nggak perlu malu kasih tahu ke muridnya, nggak perlu malu kasih tahu ke institusinya bahwa dia adalah seorang penyintas MG dan itu bukan kekurangannya dia. Iya. Mungkin bisa dimaklumin pada saat dia capek dan istirahat, tapi bukan berarti dia libur terus, bukan berarti izin terus, malah dijadiin motivasi bahwa tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Yes. Terus dia suka merasa membebani keluarga gitu dok. Saya juga kadang kayak ngerasa kasihan banget suami saya habis jaga IGD, balik lagi ICU jagain saya kalau lagi saya sakit. Iya sih, memang kadang-kadang Itu kadang-kadang nggak enak banget dok. Ada perasaan seperti itu. Dan sebagai caregiver kadang-kadang juga caregiver atau keluarganya juga suka capek ya. Tapi kalau menurut saya disitulah komunikasinya jalan. Disitulah bahwa komitmen untuk bisa survive ke depannya jalan, supportnya jalan. Jadi pada saat dia sudah bisa menerima dan mulai mengkomunikasi dengan ini, malah bisa menjadi dukungan tambahan buat kita kan? Iya. Iya. Jadi pada saat dalam keadaan drop, jadi kan keluarga tuh udah tahu keadaan seperti apa sih yang terburuk, keadaan seperti apa nih kira-kira yang perlu ke dokter, keadaan seperti apa nih kira-kira yang ini. Jadi
penjelasan-penjelasan terhadap keluarga dan proses mencari tahu tentang penyakit ini lebih dalam itu adalah proses sama-sama supaya bisa survive dan bangkit bersama-sama. Cuman kadang-kadang nggak enak gitu loh dok, yang kayak suka kasihan ngelihatnya. Apalagi dokter Ima tahu sendiri, suami saya dokter bedah, jadi yang kayak jaganya berat. Terus kalau gitu semoga itu bisa jadi, rasa itu pasti ada ya, tapi semoga itu bisa jadi motivasi buat kita supaya bisa buat bangkit ya. Nggak, buat bangkit dan kedepannya supaya nggak sampai lagi ke fase itu. Iya. Jadi pada misalnya kita tahu nih selanya ya, biasanya pada penyintas MG yang udah lama udah tahu selanya kapan dia udah mulai capek, kapan mulai udah merasa panas, kapan mulai dia ngerasa ototnya udah mulai ada kambuh gejalanya. Jadi sehingga dia bisa belajar ke depannya bagaimana sih kalau kayak gitu, bagaimana penanganannya. Jadi sampai ke tahap itu, sebelum sampai ke tahap sampai parah-parahnya udah bisa teratasi. Jadi kejadian-kejadian di masa lampau yang kira-kira bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi penyemangat ke depannya bahwa sama-sama cari tahu, ya kan? Ya. Kalau Ini misalnya ada lagi dok. Bagaimana meyakinkan diri agar tidak takut ke rumah sakit? Karena sekarang saya lagi batuk dan pasti sesak takut COVID. Jadi sekarang tuh apa-apa batuk dikit dihubungkan dengan COVID, bersin dikit COVID. Apalagi kami kan penyintas NG, batuk pilek itu bisa berakhir di ICU dok. Jadi emang agak cemas sedikit. Jadi pada saat yang kembali lagi sih, biasanya para penyintas MG itu kan tahu batasannya dia, tahu seberapa jauh kira-kira ini batuknya bisa sampai sesak, tahu belajar pelan-pelan. Itu kan proses ya, proses belajar. Jadi kalau misalnya batuk biasa dan kira-kira bisa tertangani dengan baik di rumah, ya mungkin nggak perlu ke rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya memang batuknya cukup berat dan kira-kira sudah tanda-tanda bahwa mungkin itu kambuh atau batuknya semakin parah, ya mau nggak mau harus tetap ke rumah sakit. Tapi tetap proteksi diri. Iya. Intinya kan tetap harus proteksi diri, safety nomor 1 kan. Kalau ke rumah sakit pada zaman COVID sekarang, intinya kan proteksi diri. Terus dia nanya lagi dok, gimana meyakinkan pasangan bahwa NG ini perlu perhatian, ketenangan, dan kerjasama agar tetap bisa survive? Komunikasi ya? Yes. Komunikasi nomor 1 sih. Buat penyintas, bukan penyintas MG aja tetap harus ada komunikasi untuk suami istri. Oh iya, untuk suami istri. Benar. Iya. Jadi komunikasi bahwa dia butuh dukungan, butuh support. Untuk orang yang biasa aja itu butuh dukungan 1 kali, gimana yang 2 kali. Tapi bukan berarti harus berlebihan ya. Jadi maksudnya meminta perhatiannya juga jangan sampai nanti suaminya nggak kerja. Iya. Iya, jadi maksudnya bagaimana caranya dia juga menjaga dirinya, komitmen ke suaminya, saya akan jaga diri saya akan mencoba supaya tidak kambuh, minum obat dengan teratur, supaya tidak stres, menerima keadaan, tapi tolong dukung saya gitu. Komunikasikan aja sih biasanya. Komunikasikan jadi tahu apa keinginan dari pasangannya kan. Iya, benar-benar. Itu sih dok, pentingnya komunikasi. Apalagi kayak saya ya, saya sudah menikah, suami saya dokter bedah, kadang mesti jaga, kadang mesti operasi sampai jam berapa, saya nggak tahu kapan pulang. Jadi kita nggak harus terus bergantung sama satu individual aja. Kita harus yakin kalau kita bisa sendiri, even mesti butuh bantuan orang. Paling enggak jangan cuma bergantung sama pasangan aja gitu. Iya betul, kan ada orang tua juga, ada orang tua, ada keluarga juga.
Jadi intinya Soalnya sih kalau misalnya sudah terdiagnose, keluarga besar harus tahu sih, bukan malah disembunyiin. iya, Heeh. soalnya Malah itu support system terbesar ya dok. support system terbesar. Iya, Nomor satu keluarga, nomor dua sesama penyintas. iya. Heeh. Saya ngerasain banget dok selama saya sesama penyintas itu benar-benar apa ya, benar-benar merasa saya nggak sendiri. Dulu kan yang waktu kita koas kita jarang banget tuh ketemu pasien misalnya grafis. Heeh. Jadi kayak jarang banget. Dan Tapi ternyata ada komunitasnya kan? ternyata pas saya masuk komunitas, oh ternyata saya nggak sendiri, ternyata nggak sesedikit yang saya bayangkan. Iya, jadi kadang-kadang mungkin kalau pasien ke dokter, ini dokter gampang banget sih ngomongnya gitu, Iya. nggak segampang itu. Lo nggak ngerasain apa yang gue rasa. Iya, Selalu kayak iya. gitu. Tetapi biasanya kalau misalnya udah fase menerima ya, atau fase tadi sampai ke fase bargaining yang nomor 3, di situ kan kita mencoba mencari tahu segala informasi yang valid ya. Terutama menurut saya informasi paling valid adalah sesama komunitas. Yes. Sharing pengalaman obat, sharing pengalaman. Jadi lebih kuat gitu. Terus pada saat kita tahu bahwa kita nggak sendirian, itu jadi dukungan luar biasa sih kalau menurut saya. Iya. Dan yang saya pelajarin di mesin grafis ini dok, ternyata apa yang selama ini saya pelajarin di buku nggak 100% benar. Jadi Ya, itu udah pasti. terkadang ada yang berbeda gitu, ada yang meleset sedikit. Bukan yang saya bilang nggak benar, cuman maksudnya terkadang ada beberapa poin yang enggak gitu. Kalau di penyintas MG sendiri cukup banyak kan yang tujuan akhir pengobatannya itu kayak gimana pun. Maksudnya ini kan pengobatan seumur hidup ya. Apakah memang ada penyintas MG yang nggak minum obat sama sekali? Ada, dokter Siki nggak minum obat sama sekali. Dan Kuncinya? waktu saya tanya, dok kok bisa nggak minum obat sama sekali? Ya udah nggak usah stres, santai aja, dibawa santai. Kita nggak bisa panas, kita nggak usah main-main panas, kita nggak usah Tahu stres, limitnya. nggak usah stres, tahu limitnya. Kita capek, kita tidur. Nah itu, jadi mungkin pada saat kita tahu bahwa selalu ada harapan, pada saat kita tahu bahwa ada orang lain di dunia ini yang bisa survive dengan MG dan tidak merasa depresi atau merasa cemas, bisa mengatasi dan menerima keadaannya, itu jadi satu apa ya, motivasi yang kuat buat diri kita. Jadi buat pasangan juga ya dok, apa namanya, kalau misalnya kayak kita juga kalau misalnya kayak pasangan kita nih pulang kerja capek, kita butuh perhatian, kita jangan juga terlalu yang kayak mau diperhatiin, jadinya dia kan juga yang kayak capek kerja juga, maksudnya yang kayak tahu batasannya lah. Kita sakit bukan berarti kita harus minta diperhatiin terus, minta dikasihanin terus, kayak gitu-gitu loh dok. Bener kan? Betul. Kalau kita udah sampai fase acceptance ya, kalau kita udah bisa menerima keadaan secara universal, saya rasa sih penyintas MG malah kayak bisa survive dengan sendirinya gitu. Kayak udah automatic thinking di sini bahwa kayak kalau saya kenapa saya tahu, kalau saya ini saya tahu batasan saya. Jadi kayak udah maksudnya tanpa kita atur, tanpa kita kendalikan kecemasannya, itu udah kayak hilang dengan sendirinya, malah jadi terkreat rasa bahagia dan bersyukur setiap harinya gitu. Mungkin kalau misalnya ketemu pasangan mau misalnya mau manja-manja, itu lebih ke bersyukur bahwa masih ada dia ya gitu. Kayak gitu ya dok ya. Iya, mungkin lebih ke bersyukur ada dia yang ada di samping saya gitu. Jadi pengen manja-manjain gitu kali. Kalau misalnya udah sampai fase menerima ya. Iya. Makanya sangat penting banget untuk kita bisa menjaga, bisa masuk ke fase-fase itu dengan tepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, bisa beradaptasi dengan baik gitu. Jadi jangan maksain ya dok ya. Iya, jangan maksain. Jadi ada beberapa orang santai aja kayaknya
malah tapi sebenarnya itu dipikirin, malah ujung-ujungnya itu yang malah rentan terkena depresi. Yes. Oke, Dok, ada yang nanya lagi. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara tidur malam dan tidur siang bagi penderita MG? Bagiannya Dokter Ima nih, Bukan. tidur. Bukan bagi penderita MG aja ya, bukan bagi penyintas MG aja ya. Memang beda secara fisiologis dan biologi juga beda. Dimana tidur malam itu memang kalau tidur siang itu nggak perlu banget. Kalau bisa tidur alhamdulillah sebagai proses istirahat. Tapi kalau kalau tidur malam itu penting. Di situ kan proses detox, kemudian regenerasi sel. Gitu. Jadi penting. Jadi kalau misalnya memang awal-awal pasti susah buat tidur ya. Ya. Jadi biasanya gangguan tidur itu suka terjadi pada penderita autoimun. Ya kan? Karena banyak istirahat. Ya, mungkin gak istirahat siang. Banyak istirahat sih, Dok. Jadi kalau menurut saya pola tidurnya harus dibenerin. Jadi kalau misalnya tidur siang 2 jam atau 3 jam, berarti pola tidur malamnya harus dibenerin. Kalau menurut Putri, kalau penyintas MG harus lebih banyak tidur atau lebih kurang tidur? Kalau saya kurang tidur pasti ngaco sih, Dok. Nah, pola tidurnya yang dibenerin. Jadi kalau misalkan orang biasa itu butuh 5 jam aja buat tidur udah baik, mungkin butuh 6,5 jam mungkin ya? Bisa 8 jam, Dok. Nah, bisa saya 8 jam sampai 12 jam, Dok. Jadi pertama perbaikin pola tidur dulu, sleep hygiene. Jadi pada saat kita harus kasih tahu kapan kira-kira waktu yang tepat buat tidur. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu malam. Jadi dari jam di atas jam 8, di bawah jam 12. Oke. Di situ kita udah taruh handphone karena biasanya handphone juga mempengaruhi kan. Iya. Kemudian matiin lampu, udah makan malam, udah minum obat, udah siap tidur, udah siap istirahat. Nah, nanti masuk ke relax, fase relax, terus kan tahapan tidur ada banyak ya, ada 4 atau 8, nanti sampai mudah-mudahan sampai ke deep sleep gitu. Oke. Terus meditasi bisa membantu pasien MG nggak? Dan olahraga yang disarankan untuk pasien MG, Dok? Kalau olahraga yang saya baca-baca tuh nggak boleh yang terlalu memakai otot pernafasan ya, dan nggak boleh capek kan, dan nggak boleh kena matahari gitu. Maksudnya nggak boleh terlalu cepat panas. Jadi kalau menurut saya dan ternyata dari yang saya baca, yang low impact bisa berenang. Itu kan dingin ya, terus nggak berkeringat, nggak capek. Jadi berenang, yoga, meditasi itu juga. Tapi bukan yoga yang heboh banget. Iya, yoga yang atraksi segala macam. Iya, yoga atraksi jangan. Maksudnya yoga lebih ke relaksasi aja, bahwa kita lebih supaya bisa lebih mindfulness gitu, supaya bisa kita lebih fokus dengan keadaan kita sekarang gitu. Jadi nggak terlalu oke ya, Dok ya. Ya betul. Meditasi, berenang. Ini ada lagi, Dok. Bagaimana mengatasi stres emosional? Karena kita pada dasarnya nggak bisa hindarin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sementara ketika kita lagi stres, MG-nya suka kecentilan. Jadi harus dimengerti dulu ya, bahwa hakikatnya setiap manusia itu pasti menghadapi masalah. Iya. Setiap harinya, mau dalam kita kerja pasti ada masalah, di rumah pun ada masalah, di rumah tangga pun ada masalah, pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu sampai tidak menjadi stresor. Jadi untuk cara menyikapi masalah, mulai dari ciri kepribadian kita, mulai dari lingkungan kita, semua kan. Kalau misalnya dia emosional, Dok, dia orang emosional. Kalau misalkan dia emosional, berarti dia nggak bisa mengendalikan emosinya ya. Iya. Kalau misalnya dia nggak bisa mengendalikan emosinya, berarti harus belajar mengendalikan emosinya. Iya, karena dia harus berdamai dengan penyakitnya ya, Dok. Iya, intinya harus prosesnya belajar ya. Mulai, maksudnya bayi aja nggak bisa langsung tiba-tiba jalan, terus benar berdiri, nggak gitu. Jadi memang semuanya harus proses belajar.
belajar menerima, belajar untuk ikhlas, belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk mengendalikan kecemasan, belajar untuk mengendalikan kemarahan. Itu semua kan belajar. Kayak awal-awal gitu sih dok, kayak Pasti emosional banget. emosional bisa karena secara biologis MG mempengaruhi emosional tersebut, kemudian dari bisa efek samping obat juga, dan Iya, kan banyak penyintas yang minum steroid ya dok, iya, methylprednisolone. dan keadaan MG yang berat, misalnya pada saat nggak sesek, pada saat masuk ICU, itu yang keadaan-keadaan itu yang bisa membuat kita emosional dan tidak bisa mengontrol emosinya. Tetapi yang kembali lagi saya bilang bahwa kita bisa belajar mengontrol emosi tersebut, belajar mengontrol semuanya gitu. Semua bisa dikontrol gitu. Iya, kalau It's all in your brain. Yes, benar. Semua berawal dari sini. Iya, Kalau dari sini bisa connect ke sini. betul. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang nggak bisa mengenali emosi, bisa. Ujung-ujungnya bisa. Butuh proses, butuh waktu, tapi belajar. Bukan berarti, saya orang emosional, berarti kamu harus ngerti saya. Ya nggak gitu. Nah, nggak semua orang bisa terima ya dok. Nggak Itu semua orang bisa terima. MG nggak MG, semua orang harus belajar itu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir dok, gimana saran dan tipsnya aja supaya bisa manage stres? Selama ini alhamdulillah MG saya stabil dok, cukup konsumsi mestinon dan lansoprazol untuk lambung. Tapi kadang kalau banyak pikiran suka langsung sakit kepala, pundak juga kaku dan sesak nafas. Jadi pertama kita terima dulu kan bahwa kita memang penyintas MG dan rentan untuk mengalami kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, pada saat stresor datang, kita belajar memanage-nya juga. Jadi saya mungkin bisa dimulai dengan tips pada saat bangun tidur. Kita pada saat bangun tidur mulai bersyukur. Iya. Mulai Selalu bersyukur ya dok. Iya, bahwa kita masih bisa bangun. Terus di samping kita misalnya masih ada suami, ada suami di samping, ada anak misalnya, atau misalnya sendiri dia masih bisa bangun, masih bisa survive. Kecemasan atau masalah akan datang, tapi bisa dikendalikan. Bisa saya kendalikan. Kecemasan itu tidak akan terus ada, dia akan turun dan saya bisa kendalikan kecemasan saya. Dengan kita bersyukur, dengan kita stop comparing, dengan kita mendefine kebahagiaan itu bahwa kita yang meng-create kebahagiaan. Iya, kita yang buat. Iya, pada saat kita bilang kalau ini keadaan ini saya nggak suka, keadaan ini tuh saya benci, keadaan ini nggak akan pernah bisa bahagia gitu. Ya. Jadi Berarti cukup aja ya dok. iya, dan tahu batasan diri kita, tahu limitnya. Insya Allah ada harapan saya bisa nggak perlu minum obat seumur hidup. Tapi mestinolnya tetap digantongin gitu kan. Iya. Jadi tetap pede, intinya pede aja ya dok. Iya, percaya diri. Karena apa yang bikin beda penyintas MG sama orang normal pada ujung-ujungnya? Misalnya, mungkin memang harus melewati tahap-tahapan yang berat ya. Misalnya awal-awal petosis segala macam. Tetapi pada saat udah dalam remisi atau jangka panjang, apa yang membedakan dia dengan orang normal? Ya mungkin limitnya aja. Limitnya aja. Iya, limitnya aja. Tapi yang lain-lainnya kan sama. Terus kalau misalnya limitnya aja tapi semua orang tahu bahwa dia adalah penyintas MG dan nggak usah sok-sokan dengan push limitnya. Iya. Jadi saya rasa penyintas ya. Iya, jadi semuanya terkontrol. Kita bisa bahagia, bisa happy, gejala MG-nya nggak datang dan kita bisa masuk ke remisi sampai tidak perlu minum obat. Itu tujuannya. Semoga bisa penyintas MG semuanya bisa seperti itu ya. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya dok. Ada pesan-pesan nggak untuk pasien MG supaya jangan stres? Kalau dari pesan dari saya, pada saat seseorang terdiagnosis, pada saat Anda terdiagnosis MG, bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. Jadi
memang ada beberapa tahap secara wajar harus dilewatin, mulai dari yang tadi bilang saya sabda, hafalinnya sabda, shock, anger, bargaining, depression, sama terakhirnya acceptance. Memang itu harus dilewatin 5 proses ini. 4 proses ini berat dan kayaknya susah bisa dijalanin. Tapi seyogyanya memang sudah diatur sedemikian rupa supaya bisa melewati sampai tahap acceptance. Jadi semoga penyintas MG semuanya bisa menerima keadaannya, semua bisa survive, dan selalu ada harapan. Selalu ada harapan bahwa penyintas MG itu tidak berbeda dengan orang normal, bisa tidak minum obat, asal dia bisa mengendalikan stres dan bisa merasa bahagia. So, be happy, terima keadaan itu, dan hidup bahagia aja. Bukan bukan jadi alasan untuk tidak hidup bahagia gitu. Bukan berarti kita sakit kita ini ya Gak bahagia, kita nggak bahagia, enggak. Mungkin kalau kita men-term bahwa bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus istrinya banyak, bahagia itu harus istrinya cantik, susah. Jadi kita yang meng-create bahagia itu sendiri gitu. Kita yang membuat bahagia itu sendiri itu bagaimana di sini, dan tubuh akan berusaha untuk ini lagi bahagia nih, kalau gitu hormon endorfin keluarin cer, jadi kita bahagia terus gitu. Oke, Dok. It's all in your brain put. Yes. Itu sih saya belajar banyak banget karena saya mau masuk jiwa, jadi untuk saya belajar banyak banget. Jadi saya ngelewatin semuanya itu lumayan cepat. Alhamdulillah. Semoga semua penyintas MG bisa ngelewatin fase-fase yang tadi saya sebutin cukup cepat dan tidak perlu stuck di satu fase dalam cukup lama dan tidak bisa beradaptasi. Semoga bisa beradaptasi dengan baik dan bisa hidup bahagia walaupun penyintas MG. Yes. Ya udah deh kalau gitu, Dokter Ima, kayaknya waktunya dikit lagi. Oh ya, nanti saya tunggu Dokter Ardan ya. Oh ya. Di live selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan ke aku ya, Put. Nanti kita diskusi. Siap. Ya. Oke. Salam buat komunitasnya, semoga komunitasnya semakin solid ya. Oke, Dokter Ima. Thank you. Salam-salam buat Dokter Ardan dan anaknya. Bye. Assalamualaikum. Salam. Oke, tadi udah ngobrol sama Dokter Ima, lumayan panjang. Setelah ini kita bakalan ngumumin 4 pertanyaan paling bagus dan nanti akan dikasih door prize sama IMGI. So, jangan kemana-mana dulu, pantengin Instastory IMGI. Nanti bakalan ada diumumkan namanya pemenangnya. So, seperti pesan Dokter Ima, kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptain, nggak usah stres. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Jangan karena kita sakit, kita mau stuck di situ aja. Kita harus tetap bersyukur. Setiap pagi, apapun keadaannya, kita masih bisa bernafas. Kalaupun kita sesak nafas, ya udah disyukurin aja, tetap berusaha. Kalau kita bisa, ya jangan drop. Kalau misalnya sampai drop, berusaha bangkitin pikiran-pikiran kalau kita bisa, karena kita percaya Tuhan kasih kita sakit karena kita kuat. Tuhan kasih kita semua ini karena kita pasti bisa melewatinya. Orang lain dikasih belum tentu bisa kayak kita, ya. So, jadi semuanya tetap semangat, tetap kuat, tetap happy, jangan stres. Bye-bye.